Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini dalam menjelang bulan puasa Ramadan, saya akan mencoba memberikan beberapa materi yang menyangkut tentang pembentukan pribadi Muslim melalui puasa. Kita lihat dulu dasar wajib mengerjakan puasa Ramadan. Ayat Al-Quran Al-Baqarah 183 mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa bukanlah hanya menjadi perilaku umat Muhammad, tetapi juga perilaku umat-umat sebelumnya. Seperti dikatakan tadi dalam surat Al-Baqarah 183 itu, yaitu umat-umat sebelum kamu. Jadi hampir semua agama mempunyai konsep tentang puasa, meskipun caranya yang berbeda-beda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, maka kita sebagai umat Islam pun diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa secara etimologis berarti menahan atau al-imsak terhadap sesuatu baik material maupun non-material. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala bentuk makan, minum, dan hubungan seksual, atau menahan diri atau imsak dari segala perbuatan yang dapat merusak citra asli kesucian manusia yang dilakukan mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Para hadirin sekalian, puasa terbagi dua macam. Yang pertama, puasa fisik, yaitu yang menahan lapar dan haus dari segala makanan dan minuman, serta bersetubuh. Dimensi puasa ini merupakan dimensi lahiriah. Ini yang disebut dengan atau merupakan puasa tingkat pertama. Yang kedua, puasa kisihis, yaitu menahan hawa nafsu dari segala perbuatan maksiat, seperti marah, sombong, takabur, dusta, serakah, tamak, sumpah palsu, dan sebagainya. Atau memelihara panca indera kita dari perbuatan yang maksiat. Puasa ini yang disebut dengan puasa tingkat 2 atau puasa khusus. Puasa khusus bil khusus itu adalah merupakan puasa paling tinggi, yaitu gabungan dari puasa pertama dan kedua. Ini yang harapan kita akan kita capai dalam bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, salah satu upaya pengendalian yang baik untuk hawa nafsu yang buruk ini adalah puasa, terutama puasa wajib di bulan Ramadan. Puasa yang sempurna adalah ketika seorang muslim mampu menahan dan mengendalikan kebutuhan fisik dan psikisnya. Nabi SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya, kecuali dahaga dan banyak pula orang yang sholat di waktu malam yang tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya, kecuali hanya ngantuk, karena tidak dapat mengendalikan diri untuk meninggalkan hal-hal yang mungkar. Yang kedua, sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu bagaimana puasa membentuk sosok pribadi muslim. Berbagai dampak puasa pada pelaksanaan puasa terhadap sosok pribadi muslim. Yang pertama, puasa membentuk sosok yang sabar, tabah, tahan uji, dan mampu mengendalikan dengan baik dalam mengharungi kehidupan, terutama sabar menjalankan perintah Allah.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, puasa itu separuh dari kesabaran. Artinya, separuh sifat sabar dapat diperoleh melalui puasa, sedangkan separuh lagi yang lain diperoleh dari ibadah selain puasa. Nabi SAW bersabda, puasa merupakan perisai, maka jangan berbuat dosa, misalnya bersetubuh, dan jangan melakukan perbuatan yang bodoh. Apabila ada seseorang yang memusuhi kamu atau memaki kamu, maka katakanlah, aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Ini menurut Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah. Yang kedua, puasa dapat membawa orang kembali ke fitrah asalnya, yaitu kesucian Islamnya, Idul Fitri, dan beruntung memperoleh ampunan dari Allah. Dikatakan Aid karena dia tidak memiliki dosa lagi, baik dosa vertikal kepada Allah maupun dosa horizontal sesama manusia. Apabila iman dipandang sebagai potensi hati dan spiritual, maka ibadah puasa merupakan aktualisasi diri terbaik dari potensi tersebut. Sedangkan takwa merupakan prestasi diri yang diraih setelah melakukan aktivitas yang baik. Selain merupakan prestasi, takwa merupakan puncak kecerdasan spiritual. Karena di dalam takwa, menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, terkadang makna melemahkan dorongan diri dari arah syahwat dan maksiat, agar potensi spiritual hati dapat terakumulasikan maka dengan baik. Adapun menurut Al-Quran, Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, takwa berarti mempersempit jalan kepada perilaku setan. Dalam pengertian yang lebih umum, takwa adalah mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kecerdasan spiritual yang tergambar di dalam ketakwaan dapat mempertinggi citra ataupun self image manusia di hadapan Allah, karena Allah yang paling mulia di sisinya adalah orang-orang yang paling bertakwa. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan terbentuk pribadi muslim yang kuat, serta kita semua menjadi muslim dan muslimah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.